Selamat pagi. Suara saya jelas ya, aman ya? Jelas dong, Pak. Oh, Ananda, Pak. oke, share screen saya sudah nampak belum? Sudah, Bapak. Sudah Sudah terlihat. ya. Oke, hari ini materi kita adalah melanjutkan integral ganda ya untuk menghitung bisa luas daerah, bisa volume ya pada daerah yang kemarin kita sudah ada beberapa contoh untuk daerah R yang tidak persegi panjang kemarin ya. Jadi kita cari dia masuknya dari mana, keluarnya dari mana begitu ya. Nah, nanti kita akan mencoba melakukan transformasi. Ada dua transformasi nanti. Ada satu yang fix dan satunya dia ini apa namanya bebas transformasinya ya. Yaitu yang pertama nanti dibawa ke sistem koordinat polar ya, bagaimana kita membawanya ke polar, baru dibawa ke bentuk yang sesuai dengan apa namanya batas integralnya atau bentuk integralnya agar mudah untuk diintegralkan ya. Jadi tujuan dari transformasi itu adalah untuk mempermudah pekerjaan kita ya. Oke, yang pertama kita ke sini dulu ya. Ini kita punya teorema Fubini namanya, yaitu kalau kita punya daerah R yang seperti itu ya. Yang pertama kalau kita punya daerah yang kuning, yang kedua kita punya daerah biru itu ya. Daerah kuning itu dibatasi oleh dua kurva F1 dan F2 dan juga pada garis lurus X sama dengan A dan X sama dengan B ya. Oke, sorry. Oke, kalau kita tengok ke gambar yang kuning dulu ya, gambar kuning. Ini saya geser ke bawah bisa enggak ini bentar. Kita geser dia ke bawah. Oke. Kita kerjakan di samping. Oke, misal gini. Kira-kira kalau kita mau mengintegralkan ya dx dy atau dy dx, kira-kira akan lebih mudah yang mana? X dulu atau y dulu integralnya? Kalau bentuknya seperti itu. Integral atas daerah R, ini daerah R-nya ya. Misalkan fxy dA ya, yaitu dx dy atau dy dx. Nah, kira-kira kalau bentuknya itu, dA-nya itu lebih mudah dx dy atau dy dx kira-kira? Kita buat garisnya itu vertikal dulu atau horizontal dulu untuk memudahkan mencari batas integralnya. Halo? Ini garisnya horizontal apa vertikal yang lebih mudah?
Kalau lihat daerah R itu Vertikal, Bapak. vertikal. Kenapa kok vertikal? Kenapa? Soalnya itu garis putus-putusnya vertikal. Kurang saya bentar tak besarin ini saya volumenya. Volume saya besarkan dulu. Boleh diulang gimana? Mungkin ya Bapak. Mm-mm. DY dulu karena itu garis putus-putusnya itu vertikal. Garis putus-putusnya vertikal. Kalau ini saya buat tidak putus-putus misal gini. Saya kasih garisnya nggak putus, gini misal, ayo gimana? Jadi daerah R-nya tetap ya, cuma di situ kalau tadi kan ada saya buat putus-putus, sekarang nggak putus-putus. Jadi X sama dengan A, X sama dengan B, Y sama dengan F1, Y sama dengan F2. Apakah tetap vertikal atau gimana? Gimana kira-kira? Oke, kalau garisnya vertikal, dia masuknya dari mana, keluarnya dari mana kira-kira? Kalau garisnya vertikal. Kalau garis kita buat garis vertikal ya. Nah, seperti ini. Dia masuknya dari kurva mana, keluarnya dari kurva mana? Halo? Ini masuknya dari mana, keluarnya dari mana? Kan kelihatan itu sudah. Masuknya dari kurva mana, keluarnya dari kurva mana? Ayo Rek, besok ujian loh. Itu loh, kan kelihatan tuh dari mana masuknya, keluarnya dari mana. Masuknya dari Y sama dengan F1. Y sama dengan F1, keluarnya Y sama dengan F2. Y sama dengan F2, oke. Untuk sebarang vertikal ya. Jadi mau kita buat garis vertikalnya dari manapun, ya. Vertikalnya dimanapun, itu kita punya masuknya pasti di F1, keluarnya pasti di F2 ya. Nah, sekarang kalau kita buat horizontal, kira-kira apakah masuknya itu di garis yang sama atau berbeda? Misal saya ambil di sini. Nah, ini masuknya dari mana, keluarnya dari mana kalau yang ini? Masuk dari A, keluar dari B, Pak. Ya, masuknya di X sama dengan A, keluarnya di X sama dengan B. Tapi kalau saya ambil garis horizontalnya di bawah, nah, misal seperti ini, masuknya dari mana, keluarnya dari mana sekarang? Masuknya dari X sama dengan A, keluarnya di Hmm? F1, Y sama dengan F1. Ya, keluarnya dari kurva Y sama dengan F1. Artinya, kalau kita ambil garis horizontal, maka kita harus membagi daerah itu menjadi beberapa bagian. Karena apa? Karena keluarnya berbeda tempat ya. Ada yang di garis X sama dengan B, ada yang di kurva Y sama dengan F1 ya. Boleh saja dikerjakan, cuma kita harus membaginya jadinya ya. Nah, akan lebih mudah kalau kita pakai garis vertikal karena dimanapun tempatnya masuk dan keluarnya sama ya. Masuknya di tempat yang sama, keluarnya di tempat yang sama. Sehingga kalau kita punya ini, menurut teorema Fubini, maka integralnya menjadi ya fxy, kita kerjakan ke y dulu, baru x dengan y-nya dari F1 ya sampai F2
X-nya dari A sampai B. Jadi bentuknya akan lebih mudah seperti itu ya. Jadi kalau kita punya daerah R yang bentuknya seperti itu ya, Y-nya masuk dari suatu kurva, keluar dari suatu kurva, kemudian X-nya konstan, maka bentuk integralnya akan lebih mudah kalau dikerjakan dari Y dulu baru ke X, daripada X dulu baru ke Y. Sebenarnya bisa saja, cuma jadinya mecah-mecah gitu ya. Jadi dipecah daerah 1 keluar dan masuk dan keluarnya yang mana, nanti daerah 2 masuk dan keluarnya yang mana, daerah 3 masuk dan keluarnya yang mana gitu ya. Oke, kalau di gambar yang kedua, nah ini kira-kira ini lebih enak pakai vertikal dulu apa horizontal dulu? Yang daerah biru ini, daerah R. Horizontal, Pak. Horizontal ya. Karena kita punya tempat masuk dan keluar yang sama ya. Jadi horizontal dulu, mau dimanapun horizontalnya, tempat masuk dan keluarnya sama. Tapi kalau vertikal nanti berbeda ya. Sehingga untuk kasus yang kedua, integral atas daerah R fxy dA akan lebih mudah kalau kita integralkan dulu dia terhadap X ya, horizontal dulu baru ke Y. Nah, X-nya sekarang dari mana sampai mana X-nya? Masuknya dari mana, keluarnya dari mana? Masuknya dari G1, keluarnya G2. G2 ya. Jadi X sama dengan G1 sampai X sama dengan G2. Jangan lupa ditransformasi ya. Jadi kalau diintegralkan terhadap dx, maka kita harus mencari persamaan kurvanya itu jadi x sama dengan ya. Jadi kalau misalkan kurvanya itu masih y sama dengan sesuatu x, maka harus diganti ke x sama dengan ya. Kalau ini tadi y sama dengan f1 karena vertikal dulu ya, y sama dengan f2. Nah, sekarang kalau x dia x sama dengan g1, x sama dengan g2. Nah, y-nya karena dia konstan, dia dari c sampai ya. Oke, secara umum kita punya itu ya. Ada pertanyaan untuk dua kasus ini? Belum, Bapak. Belum ya? Oke. Kalau saya kasih misal contoh soal kita punya persamaan kuadrat ini, kurvanya Y sama dengan 4 ditambah X kuadrat ya, puncaknya di 4, lalu ada itu Y sama dengan X ya, pada batas sampai 3. Nah, ini daerah R-nya. Oke, nah sekarang berdasarkan kasus yang tadi, kira-kira kalau kita mau mengintegralkan ya daerah R, enaknya pakai vertikal apa horizontal? Vertikal dulu apa horizontal dulu? Apa? Vertikal dulu apa horizontal dulu? Ini sudah kelihatan sama kayak tadi kasusnya. Vertikal dulu apa horizontal dulu? Vertikal nggak sih, Bapak? Vertikal, ya. Balik lagi ya, horizontal pun nggak masalah sebenarnya ya. Cuma kalau kita coba nanti kalau dibentuk ke horizontal ya. Jadi kalau kita punya vertikal, maka dari manapun dia masuknya dari kurva yang sama, keluarnya dari kurva yang sama. Apa masuknya? Masuk dari apa?
Masuk dari Y sama dengan X. Y sama dengan X ya. Jadi ini DY, Y sama dengan X sampai Y sama dengan 4 plus X kuadrat. 4 plus X kuadrat. Oke, baru X-nya dari berapa sampai berapa? 0 sampai 3. Dari berapa? 0, 0 sampai 3. 0 sampai 3. Nah, sekarang kalau kita coba pakai yang horizontal sekarang ya. Saya hapus dulu yang vertikalnya. Nah, kalau horizontal berarti kita punya bentuk ada 3 daerah nanti ya. Yang pertama adalah daerah yang ini. Nah, ini daerah 1. Ya. Ini daerah 2, ini daerah 3 ya. Kenapa kok ada 3 daerah? Karena kita mencari tempat masuk dan tempat keluar yang sama di tiap daerahnya. Ya, misalkan daerah 1 ya, dimanapun horizontalnya, maka masuknya dari mana, keluarnya dari mana, ini X-nya. Ini daerah 1. Jadi integral fxy dx, X-nya masuknya dari mana, keluarnya dari mana? Daerah 1. Dari X sama dengan 0, keluarnya di X 0 sama sampai, dengan Y. diulang? Dari X sama dengan 0, terus yang X sama dengan Y itu. X sama dengan Y ya. X sama dengan Y. Oke. Jadi harus dinyatakan ke X sama dengan ya. Jadi garis Y sama dengan X ini nanti biasanya yang bermasalah di situ. Di sininya diganti dengan X batas atasnya, padahal yang diintegralkan adalah terhadap X. Jadi harus dinyatakan X sama dengan. Kalau Y sama dengan X, maka kita punya X sama dengan Y. Jadi batas 0 sampai Y. Kemudian Y-nya dari 0 sampai perpotongannya di situ adalah 3 ya. Jadi ketika X-nya 3, Y-nya 3. Sehingga Y-nya dari 0 sampai 3. Kemudian daerah 2, kita punya persegi panjang di situ. Integral fxy, X-nya dari mana? Ini vertikal. X-nya dari berapa sampai berapa itu? 0 sampai 3. 0 sampai 3, oke. Y-nya? 3 sampai 4. 3 sampai 4. Oke, kemudian daerah yang ketiga, dx, X-nya masuknya dari mana, keluarnya dari mana? Dari 4 plus X kuadrat. Nah, ini salah. Kan itu masih Y sama dengan. Harus dinyatakan ke X sama dengan dulu. Ya. Kurvanya sudah benar, cuma ekspresi batasnya yang salah. Karena batasnya adalah X, maka ekspresi ini harus dinyatakan dalam X sama dengan. Jadi apa? Bagus. Akar Y-4. Oke. Ya. Akar Y-4. Jadi X sama dengan, kan plus minus dia ya. Plus minus akar Y-4. Tapi karena kita ambil X positif, maka kita ambil di sini yang positif. Sehingga akar Y-4 sampai berapa? Sampai 3, Bapak. Sampai 3. Oke, kemudian Y-nya? Y-nya dari berapa ini? Dari 4 sampai 13. 4 sampai 13. Oke, 13-nya dari mana? Tiga belasnya dari mana? 13. Halo? Dari Y sama dengan 4 plus X kuadrat. X-nya diganti 3. X-nya diganti 3 ya. Jadi ketika X-nya 3, kita punya di situ Y-nya 13 ya. 4 ditambah 3 kuadrat. Oke. Nah, kalau mau horizontal, jadinya ada 3 itu, sehingga volumenya nanti ditambah ya. Jadi volumenya adalah
volume 1 ditambah volume 2 ditambah volume 3. Boleh saja ya. Cuma jadi ribet karena harus mecah daerahnya. Nah, kalau pakai Y, kita langsung 1 kali bentuk integral. Kalau mau ke DX, kita punya 3 daerah ya, yang harus dipecah. Berdasarkan tempat masuk dan tempat keluarnya tadi ya, kita cari tempat masuk dan tempat keluar yang berbeda, kita jadikan 1 interval. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Aman ya? Oke. Oke, berikutnya kita ke bentuk ini. Ini ya. Oke, jadi ini kita punya lingkaran ya, cuma R-nya kita ambil yang 1/4 lingkaran di kuadran 1 ya. Ini adalah daerah R. Ya. Kalau menggunakan apa namanya koordinat kartesius ya, kita misalkan kita integralkan terhadap X dulu, integral fxy dx atau fxy-nya kita anggap 1 begitu ya, jadi luasan dx, maka x-nya ini berarti kan kita ambil garis horizontal ya, garis horizontal begini, dimanapun tempatnya keluar dan masuknya sama, sehingga ini adalah 1 daerah. Persamaan lingkaran yang pusatnya di 00, jari-jarinya 2 apa persamaan lingkaran? X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. 4. Oke. Nah, kita ambil yang 1 bagian itu saja. Berarti persamaannya ini apa? Kalau X berarti kita harus menyatakannya dalam X ya. Berarti apa? X kuadrat sama dengan Y kuadrat 4 min 4 min Y dikurang Y kuadrat ya. X-nya sama dengan 2 min Y. 2 min Y. Kok enak diakarno iku lho. Kok iso 2 min Y iku lho. Ayo, akar 4 min Y kuadrat. Iya, akar ya. Plus minus ya, jangan lupa. Plus minus akar 4 dikurang Y kuadrat. Hanya kita ambil yang positif apa yang negatif itu untuk kasus itu. X-nya positif apa negatif itu, daerah kuning Positif. itu. Positif. Ya. X-nya positif. Jadi kita ambil yang positif nanti ya. Berarti ini masuknya dari mana, keluarnya dari mana ini? Berarti ini adalah X sama dengan akar 4 min Y kuadrat. Berarti masuknya dari mana, keluarnya dari mana? Itu garis horizontalnya. Dari 0. X sama dengan Dari 0 sampai 2. Iya, dari 0 sampai 2. kok 2? Keluarnya tuh, akar 4 keluarnya. Y kuadrat. Ya, dari lingkaran itu kan ya. Jadi akar 4 min Y kuadrat. Kan keluarnya di lingkaran itu ya. Jadi persamaan X sama dengan akar 4 min Y kuadrat. Nah, kemudian Y-nya dari berapa sampai berapa? Dari 0 sampai 2. 0 sampai 0 sampai 2. Oke. Kalau vertikal, kita ambil garis vertikal. DY, berarti Y-nya dari berapa sampai berapa? Dari 0 sampai akar 4 min X kuadrat. Iya, akar 4 min X kuadrat ya. Dari sini tadi ya sama ya. Y kuadrat sama dengan 4 min X kuadrat. Y sama dengan plus minus akar 4 min X kuadrat. Karena Y-nya positif, kita ambil yang positif. Kemudian X-nya Dari 0 sampai 2. 0 sampai 2. Oke ya. Nah, kalau kita integralkan, kita ambil yang ini saja misalkan ya. Integral dx dulu ya. Dx dari 0 sampai akar 4 min Y kuadrat ya. 4 min Y kuadrat dx.
dy-nya dari 0 sampai 2. Kita selesaikan yang dx dulu. Berarti 0 sampai 2. Integralnya dx apa? Apa integralnya dx? Integral 1 dx. X. Setengah Integral 1 dx, ayo. X. X, ya integralnya dx kan x ya. X pada batas 0 sampai akar 4 min y kuadrat dy. Kita masukkan batasnya 0 sampai 2, x-nya kita ganti akar 4 min y kuadrat dikurangi 0 ya. dy ya, sama dengan integral 0 sampai 2 akar 4 min y kuadrat dy ya. Nah, masih ingat pakai cara apa ini kalau ada bentuk akar 4 min y kuadrat gini? Substitusi trigono ya, yang pakai segitiga itu. Kalau kita punya segitiga siku-siku misal 4 min y kuadrat berarti sisi panjangnya yang mana? Kalau kita punya akar 4 min y kuadrat, sisi panjangnya yang mana? Atau berapa? Sisi panjangnya berapa? 4. 4 ya. Di sini 4. Misalkan di sini adalah y, maka yang di bawah adalah 4 min y kuadrat. Gitu ya. Aturan Pitagorasnya ya. Nah, kalau di sini kita punya theta misal, maka permisalannya adalah apa itu? Cos theta ya. Cos theta sama dengan akar 4 min y kuadrat per 4 begitu ya. Maka akar 4 min y kuadrat sama dengan 4 kali cos theta ya. Kemudian yang ada y-nya berarti sin ya. Sin y sin theta sama dengan y per 4. Depan per miring kan ya. Kalau cos tadi kan samping per miring. Sin depan per miring. Maka y-nya adalah 4 sin theta. Kalau kita turunkan untuk mencari dy, maka dy sama dengan apa? Apa turunannya? 4 cos theta. 4 cos theta d theta, jangan lupa d theta-nya ya. 4 cos theta d theta. Nah, lalu kita substitusi. Jadi cara ini agak panjang caranya ya. Jadi harus melakukan substitusi trigono, kita masukkan, kita selesaikannya. Bisa ya. Tapi caranya seperti itu ya. Nah, saya mau ngasih tahu cara yang lebih sederhana dibanding cara yang ini ya. Daripada cara menggunakan koordinat XY atau koordinat kartesius ya. Kita mau bawa dia ke koordinat polar ya. Oke ya. Nah, kalau kita punya ini, bentar ini saya copy dulu. Oh, mana? Oke. Oke. Nah, kita mau menyusun suatu bentuk integral yang tidak lagi diintegralkan terhadap X dan Y ya, tapi kita bawa ke koordinat lain. Kalau di koordinat polar, komponennya apa? Kalau di kartesius kan XY, kalau di koordinat polar apa komponennya?
apa? Kalau di Kartesius kita punyanya adalah X dan Y ya. Jadi koordinat Kartesius kita punya ini komponennya adalah X dan Y. Kalau koordinat polar, masih ingat koordinat polar? Sudah pernah kita bahas dulu ya ini. Apa koordinat polar? Radius dan sudut. Apa? Radius dan sudut sepertinya, Pak. Apa? Radius dan sudut. Radius dan sudut, R dan theta ya. Jadi misal kita punya titik, nah misal gini ya, X, A, Y, A begitu. Jadi titik A di koordinat Kartesius kita menuliskannya sebagai pasangan X dan Y ya. Tapi kalau di koordinat polar kita punya radius dan sudut ya. Jadi radius itu jaraknya terhadap titik origin ya. Ini panjang OA. Jadi OA ini sama dengan radiusnya R ya. Jadi panjang OA saya nyatakan seperti itu. Panjang OA itu sama dengan R. Sudutnya itu adalah sudut yang dibentuk OA dengan sumbu X positif ya. Jadi titik A kalau di koordinat polar itu dinyatakan sebagai pasangan R dan theta ya. R-nya adalah jaraknya dia terhadap titik O origin, theta-nya itu adalah sudut yang dibentuk oleh OA dengan sumbu X positif ya. Nah, kita punya hubungan dari segitiga ini. Dari segitiga ini kita punya hubungan saya gambar di sini aja ya. Saya gambar ulang biar lebih besar. Nah, di sini ada theta, di sini ada R, yang bawah panjangnya berapa? Kalau dari situ, sisi yang bawah berapa panjangnya? Dari gambar itu? Ini berapa panjang ini? XA. XA ya. XA, kemudian sisi tegaknya Y. YA ya. Iya. Oke. Atau secara umum nanti kita punya X dan Y gitu ya. Jadi secara umum kita punya titik A itu X dan Y pasangannya ya. Oke, maka kita punya hubungan sin theta sama dengan apa? Di situ sin tetanya apa per apa? Y per Y per Y R. per R. Y per R ya. Oke. Maka Y-nya sama dengan Sin theta kali ya. R kali sin theta. Kemudian cos theta-nya sama dengan X per R. X per R. Maka X-nya sama dengan R cos theta. R cos theta. Nah, ini adalah fungsi transformasinya ya. Jadi Y kita ganti dengan R sin theta, X kita ganti dengan R cos theta nanti ya. Jadi titik 2,2 misalkan ya, kalau saya gambar di sini. Titik 2,2 di koordinat Kartesius. Maka kalau kita nyatakan di koordinat polar, dia berapa koma berapa? R-nya berapa, theta-nya berapa? Gimana mencari R-nya? Pakai Pythagoras? R-nya? Akar 8. Ya, akar 2 kuadrat tambah 2 kuadrat kan ya? Iya. Jadi R-nya adalah akar, di sini 2, di sini 2 ya. 2 kuadrat plus 2 kuadrat sama dengan akar 8 atau 2 akar 2 ya. 2 akar 2.
Kemudian tetanya kita punya cos theta sama dengan Y per R. Y-nya adalah, X per R ya. X-nya berapa di sana? 2. 2, R-nya 2 akar 2 2 per akar 2 ya, sama dengan 1/4 akar 2 atau sama dengan 1/2 akar 2. Begitu ya. Nah, cos theta yang sama dengan 1/2 akar 2 itu tetanya berapa? 45. 45. 45 derajat atau pi per 4 ya. Sehingga titik A 2,2 itu bisa kita nyatakan di koordinat polar sebagai titik R-nya tadi berapa? 2 akar 2, pi per 4 atau 45 derajat. Ya, jadi 2,2 di koordinat kartesius itu ekuivalen dengan 2 akar 2, pi per 4 di koordinat polar ya, R, theta ya. Dengan menggunakan fungsi transformasi itu. Nah, sekarang kita pakai itu untuk mentransformasi tidak agar perhitungannya nanti ketika memasukkan ke integralnya ya, tidak terlalu susah, tidak terlalu panjang seperti yang di atas ya, menggunakan ini kan masih ada terusannya ya, dan seterusnya sampai ketemu hasilnya ya. Nah, sekarang kita sama seperti kemarin ya, kita partisi. Kalau yang kemarin kan partisinya berupa persegi panjang gitu ya. Jadi di partisi persegi panjang, misalkan kita punya kemarin daerahnya persegi panjang seperti ini dari A sampai B, C sampai D, masing-masing ini kita partisi, lalu kita ambil sampel satu persegi panjang di sana, luas alasnya adalah delta X dikali delta Y kemarin ya, di sini delta X, di sini delta Y, baru volumenya adalah tingginya dikali dengan luas alas. Tingginya adalah nilai fungsi itu, luas alasnya adalah itu delta X, delta Y. Nah, sekarang kita partisinya mengikuti ini sekarang ya. Jadi ini partisinya karena dia tadi komponennya adalah R theta, maka partisinya bukan lagi delta X, delta Y, tapi bergantung pada R dan theta, yaitu tetanya itu kan jalan dari sini ke sana ya. Kalau di situ dari 0 sampai 90 ya. Sehingga partisinya juga jalannya di situ. Titik acuannya adalah titik pusat O. Bentar. Titik acuannya adalah titik pusat. Oke, sehingga partisinya menjadi seperti ini. Nah, ini sering. Jadi misalnya kita ambil partisi dari titik acuan ya, kita ambil partisi, dan seterusnya gitu ya, partisinya. Ini berdasarkan theta ya, jadi sampai sini itu theta 1 misal ya, nggak kelihatan ya. Jadi sampai sini itu besar sudutnya adalah theta 1 sampai situ. Nah, kemudian sampai sana itu theta 2. Nanti sampai sana lagi theta 3 dan seterusnya sampai terakhir nanti tetanya 90 ya. Kemudian R-nya partisinya di sini ya. Kita punya partisi bergantung dari bentuk lingkarannya. Nah, seperti itu ya. Jadi kayak sarang laba-laba begitu. Nah, sekarang partisinya adalah yang ini kita punyanya. Kalau tadi partisi yang kemarin kita punya dia persegi panjang, yang mana tadi? Yang ini ya. Jadi luas alasnya dia adalah persegi panjang. Nah, sekarang di sini kita punya luas alasnya dia adalah mana ini? Nah, ini. Luas alasnya bentuknya seperti itu, yaitu selisih luas 2 juring ya. Selisih luas 2 juring. Kalau ini saya ambil ya, saya gambar yang lebih besar.
Saya ambil di sini. Nah, misal seperti ini bentuknya tadi ya. Oke, nah ini ketika tetanya di teta 1, di teta 2, kemudian yang pendek ini kita punya R1, kemudian yang panjang ini kita punya R2, begitu. Maka luas daerah ini ngitungnya gimana? Luas juring. Tahu luas juring ya? Kalau kita punya lingkaran, kemudian kita ambil satu potong gini seperti pizza, bagaimana kita menghitung luas ini? Luas juring itu. Cara ngitungnya gimana? Cara menghitung luas juring ini. 4 pi R kuadrat. Dari mana kok seperempat? Kan itu tidak seperempat. Tergantung apanya? Batasnya dulu ya. Tergantung. Bagaimana kita bisa mendapatkan luas juring itu? Apa yang perlu diketahui? Selain luas lingkaran ya, ada R-nya, selain ada jari-jarinya, apa yang perlu diketahui? Sudut. Sudutnya, benar. Misal kita punya theta di sana, maka luas juring itu sama dengan apa? Kalau juring itu sudutnya theta, satu lingkaran penuh sudutnya berapa? Satu lingkaran penuh? 360 atau 2 pi ya? 2 pi, maka luas juringnya adalah 2 pi min theta. Kalau seperempat lingkaran, tetanya berapa seperempat lingkaran itu? 90 ya kan? setengah. Jadi seperempat itu 90 dibanding dengan sudut total yaitu 360 ya kan? Kalau setengah lingkaran, sudutnya berapa tetanya? 180 ya. 180 dibanding sudut total dia adalah setengah lingkaran. 90 seperempat lingkaran. Nah, kalau kita punya theta berarti theta per 360 dikali ya, pi R kuadrat. Per 2 pi ya dikali pi R kuadrat. Kita coret pi-nya, maka kita punya setengah theta dikali R kuadrat. Itu adalah luas juring ya, luas juring setengah theta dikali R kuadrat. Nah, di sini kita punya dua juring. Juring besar dengan jari-jari R2 dan juring kecil dengan jari-jari R1 ya. Dengan jari-jari R1. Nah, kalau kita ambil titik acuan misalkan di sini ya, ini titik tengahnya. Misalkan sampai situ itu jari-jarinya adalah RK, dengan ini adalah delta R ya. Delta R-nya adalah R2 dikurangi R1. Maka kalau kita ambil ini adalah titik tengahnya, maka kita bisa menyatakan R2 itu sebagai RK ditambah setengah delta R. Benar ya? RK ditambah setengah delta R. Karena delta R-nya kan segini, ini delta R-nya. Nah, sampai sini itu kan setengah delta R, ke kiri juga setengah delta R. Sehingga R2-nya itu bisa saya ambil RK-nya tadi ditambah setengah delta R, atau R1-nya sama dengan RK dikurang setengah delta R. Gitu ya. Jadi R2, R1, RK plus setengah delta R, RK min setengah delta R ya. Nah, sekarang kita hitung luas juring besar. Luas juring besar yang jari-jarinya adalah R2 ya. Luas juring besar, kalau ini tetanya itu adalah delta theta gitu ya. Delta 2 dikurangi theta 1, maka luas juring besarnya adalah
Apa? Tadi kita punya formulanya ini, setengah theta dikali R kuadrat. Berarti kalau masuk ke sini, setengah dikali, sudutnya adalah delta theta, R2-nya kita ganti yang ini. Maka kita punya RK ditambah setengah delta R dikuadratkan. Ya. Kita uraikan setengah delta theta dikali RK kuadrat ditambah RK dikali delta R ditambah seperempat delta R kuadrat gitu ya. Itu luas juring besarnya. Sekarang luas juring kecil sama setengah delta theta. Juring kecilnya jari-jarinya adalah R1. R1-nya kita ganti yang itu ya. RK dikurangi setengah delta R dikuadratkan menjadi luas juring kecilnya setengah delta theta dikuadratkan jadi dikurang min delta RK delta R. RK delta R ditambah seperempat delta R kuadrat. Oke. Nah, lalu keduanya ini dikurangkan ya. Luas juring besar dikurangi luas juring kecil. Apa yang tersisa? Luas juring besar dikurangi luas juring kecil. Mana yang habis? RK kuadrat, RK kuadrat. Habis ya. Sama yang seperempat. Seperempat habis. Ini RK delta R dikurangi negatif RK delta R. Jadi apa? Jadi 2 RK delta R. 2 kali. Oke. Jadi kita punya setengah delta theta dikali 2 kali RK delta R. Setengah 2-nya habis, tinggal RK dikali delta R dikali delta theta. Itu adalah luas partisi tadi ya. Luas juring besar dikurangi luas juring kecil. Atau luas partisi ini tadi ya. Jadi RK delta R delta theta ya. Nah, volumenya berarti kan kita membuat prisma dengan alas ini kan gitu ya. Jadi volumenya volume partisi ya, volume partisinya sama dengan tingginya yaitu F ketika X K Y K dikali dengan luas alas partisinya tadi yaitu RK delta R delta theta ya. Jadi RK-nya ini kita pilih di tengah-tengah. Pak, apakah harus di tengah? Enggak harus ya, bisa di pinggir-pinggir gini boleh ya. Bisa di pinggir-pinggir gitu kayak yang kemarin itu ya. Cuma kita ambil yang di tengah untuk perhitungannya biar apa namanya bentuknya bagus ya. Jadi volume partisinya adalah itu. Sehingga volume totalnya itu adalah jumlah semua volume partisinya ya. Dari K sama dengan 1 sampai N FXK YK dikali RK dikali delta R dikali delta theta. Itu volume pendekatan ya. Jadi volume pendekatannya. Jadi jumlahan volume-volume tadi ya dengan volume-volume prisma dengan alasnya bentuknya adalah juring itu ya, luas selisih juring. Apa yang terjadi ketika delta theta-nya kecil sekali? Jadi perubahan sudutnya kecil sekali. Delta theta kecil sekali, maka dan delta R-nya juga kecil sekali partisinya ya, selisih antara R1 dan R2-nya juga kecil sekali agar kita mendapatkan hampiran atau aproksimasi volume yang bagus ya. Jadi ketika delta theta menuju 0, delta R-nya juga menuju 0, maka berapa jumlah partisinya? Maka N-nya akan menuju berapa? Kalau delta theta-nya kita buat kecil sekali, delta R-nya kita buat kecil sekali, maka jumlah partisinya akan banyak sekali ya. Akan menuju tak hingga banyak ya.
Jadi N-nya menuju tak hingga banyak, sehingga volumenya menjadi sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga, begitu N-nya F X K Y K RK delta R delta theta. Karena menuju tak hingga seperti jumlahan Riemann, maka kita punya volumenya menjadi integral ganda dari Fxy ya. Nah, sekarang kita punya ini gandengannya ya, R dr d theta. Ini atas daerah R. Nah, kita punya formula itu sekarang. Yang awalnya itu adalah, belum ya, sorry. Belum. Nah, X-nya sekarang kita ganti dengan fungsi transformasi tadi. R cos theta, Y-nya R sin theta. Sehingga volumenya menjadi integral atas daerah R, F. X-nya adalah R cos theta, Y-nya R sin theta, R dr d theta. Nah, ini adalah volume kalau kita menggunakan koordinat polar ya. Fxy rdr d theta. Ada muncul R di sini ya. Jadi yang awalnya itu kita punya dx dy ya. Nah, sekarang kita punya R dr d theta. R ini nanti kita sebut sebagai Jacobi ya. Karena setiap transformasi yang kita lakukan ya, maka dia punya Jacobi ya, bergantung fungsi transformasinya. Jacobinya akan berbeda-beda. Nah, di koordinat polar Jacobinya adalah R ya. Nah, kita coba implementasikan ini ke luas tadi ya. Jadi luas yang atas tadi setelah kita menghitung tadi ya, pakai ini yang tidak kita selesaikan ya. Nah, sekarang kita coba menghitungnya dengan koordinat polar ya. Kita gambar. Nah, ini ya. Oke. Ini daerah R-nya. Nah, sekarang kita cari batasan R dan θ-nya ya. Jadi volumenya integral rangkap ya dari R dr d theta. Sorry, luasnya ya. Fxy-nya kita anggap 1 ya. Fxy-nya kita anggap 1 karena untuk menghitung luas ya. R dr d theta. Sekarang R-nya itu kita masuknya dari titik pusat ya. Sama kayak tadi, kita masuk dari titik pusat. Nah, kita masuk dari titik pusat seperti ini ya, mau dari manapun, titik pusatnya di situ. Nah, ini ketika kalau titik itu, berarti itu lingkaran dengan jari-jari berapa? Titik itu, di titik pusat. Lingkaran dari berapa? 0 ya. Maka R-nya kita mulainya dari 0, keluarnya ini tadi di 2 ya. Keluarnya ketika di jari-jari berapa? Ada di lingkaran dengan jari-jari berapa? 2. Ya, jadi R-nya itu jalan dari 0 sampai 2. Jadi dimanapun tempatnya ya, ini kan jari-jari 0 sampai jari-jari 2, jari-jari 0 sampai 2, jari-jari 0 sampai 2, jari-jari 0 sampai 2. Kemudian θ-nya, kalau yang ketika di sumbu X ini, θ-nya berapa? 0 sampai di sumbu Y, θ-nya berapa? 90. 90 pi per 2, sehingga θ-nya batasnya dari 0 sampai pi per 2. Nah, kalau kita lihat bentuk ini, kira-kira gampang enggak untuk dikerjakan? Gampang, daripada pakai yang XY tadi ya, kita kerjakan ya. Integral 0 sampai pi per 2, integralnya R terhadap ds, integralnya R
terhadap R apa? R kuadrat. Setengah dong, ada setengahnya. Oh ya, setengah Iya, R kuadrat. setengah R kuadrat. Batasnya dari 0 sampai 2 ya. D theta 0 sampai pi per 2, kita masukkan R-nya 2 berarti setengah 2 kuadrat. kuadrat dikurangi 0 kuadrat ya. Iya. Ya. Sama dengan 2. 2 ya. Setengah kali 4 D theta. Integralnya 2 terhadap theta. 2 theta. 2 theta. Pada batas 0 sampai pi per 2. Sama dengan berapa? 2 theta dikali pi per 2. Pi. 90. Pi ya? Iya. Tetapi. Ya. Kan 2 dikali pi per 2 dikurangi 0 ya? Ya. Sama dengan pi. Benar ya? Iya, Pak. Benar enggak? Luas seperempat lingkaran itu sama dengan pi. Yang jari-jarinya 2, luas lingkarannya kan pi dikali 2 kuadrat. 4pi harusnya ya, luas lingkarannya. Nah, seperempat lingkaran, luas seperempat lingkarannya adalah seperempat dikali 4pi sama dengan pi ya. Kita punya luas seperempat lingkaran itu adalah pi, luas lingkarannya adalah 4pi. Nah, kalau kita bawa ke koordinat polar, perhitungannya jadi lebih simpel ya. Lebih sederhana dibanding ya. Dibanding kalau kita integralkan dia terhadap apa namanya tadi, XY atau koordinat kartesius. Oke, sampai sini aman enggak? Aman, Pak. Insya Allah aman, Pak. Gimana? Iya, Pak, aman. Aman ya? Oke. Nah, kita ke soal misal. Tentukan volume ruang di bawah permukaan paraboloida apa ini? Z sama dengan 9 dikurangi setengah X kuadrat dikurangi, oh salah, oh ya benar, mudah ke bawah, setengah Y kuadrat misal ya. Di atas daerah R sebagai berikut. Kalau digambarkan, daerah R-nya adalah yang ini. Nah, ini daerah R-nya. Seperempat lingkaran di kuadran 2. X, Y. Ayo. Kalau paraboloida menghadap ke bawah, ini jejaknya dengan bidang XY, atau ketika Z0, itu lingkaran dengan jari-jari berapa ini? Jadi jejak di Z sama dengan 0, atau di bidang XY. Ketika Z-nya 0, berarti kan kita punya 0 sama dengan 9 dikurang setengah X kuadrat dikurang setengah Y kuadrat ya. Kita kalikan 2,
18 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat. Kita geser, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 18. Berarti ini di bidang XY, dia jejaknya berupa lingkaran, pusatnya di 00, jari-jarinya berapa? Akar 18. Akar 18 ya. Lingkaran, pusatnya 00, jari-jarinya akar 18. Berarti kita punya lingkaran yang lebih besar dari itu ya. Nah, misal. Salah. Kita punya lingkaran yang lebih besar dari itu ya. Yang jari-jarinya adalah akar 18 ya. Akar 18 itu berapa? 4 sekian ya. 4 sekian. Nah, daerah R-nya ada di dalam situ. Kita mau mencari volume di bawah paraboloida di atas daerah R ini. Kita pakai koordinat polar sekarang ya. Jadi volume sama dengan integral rangkap atas daerah R ya. Integral rangkap atas daerah R fxy R dr d theta ya. Kita identifikasi dulu fxy-nya tadi adalah 9 dikurangi setengah X kuadrat dikurangi setengah Y kuadrat. Nah, kita ganti dengan X-nya, kita ganti dengan fungsi transformasi tadi. R cos theta, Y-nya R sin theta. Maka fxy-nya jadi apa sekarang? Yang Y sama dengan setengah, 9 dikurangi setengah X kuadrat dikurangi setengah Y kuadrat jadi apa sekarang? 9 dikurangi setengah R cos theta kuadrat R kuadrat cos kuadrat dikurangi setengah setengah R kuadrat sin kuadrat theta. R kuadrat sin kuadrat. Oke. Nah, kita punya F-nya jadi itu sekarang ya. Jadi tidak ada lagi X dan Y, semuanya dalam R dan theta ya. R d theta. Sekarang R-nya dari berapa sampai berapa ini? Kalau kita ambil dari pusat ya, ke sana, ke sana, ke sana, R-nya dari 0 sampai 2. 2. ya, 0 sampai 2. Nah, sekarang theta-nya dari berapa sampai berapa ini sudutnya? 0 sampai 90. Oh, 0 kan yang di sini. Ini ketika theta-nya 90 0. sampai Oh, berarti 180. Ya, 90 sampai 180. Oke. Pi per 2 sampai pi ya. Jadi theta 0 itu ketika di sumbu X positif ya. Sumbu X positif ini theta 0. Baru dia jalan ke sana dia 90 sampai di sumbu X negatif dia 180. Oke, kita selesaikan. Pi per 2 sampai pi, 0 sampai 2. Yang ini jadi apa ini? Setengah R kuadrat cos kuadrat dikurangi setengah R kuadrat sin kuadrat. Setengah R kuadratnya kita masukkan, kita keluarkan. Setengah R kuadrat, maka ini jadi cos kuadrat ditambah sin kuadrat theta ya, dr d theta. Nah, ini sendiri sama dengan berapa? Cos kuadrat 1. tambah sin kuadrat 1 ya. Maka bentuknya menjadi integral 0 sampai 2, 9 dikurangi setengah R kuadrat dikali R dr d theta. Kita kalikan dengan R. Integral pi per 2 pi. Integral 0 sampai 2, 9R dikurangi setengah R pangkat 3. dr d theta. Oke, kita integralkan sekarang terhadap R. 9 per 2 R kuadrat. Oke, 9 per 2 R kuadrat dikurangi 2 R pangkat 4. Itu. 1/8 R setengah kali 1/4 kan ya? Iya. 1/8 R pangkat 4.
ya, pada batas 0 sampai 2 ya. D theta kita masukkan R-nya 2 dan 0. Jadi 9/2. 2 kuadrat dikurangi 0 kuadrat dikurang 1/8. 2 pangkat 4 dikurangi 0 pangkat 4. D theta sama dengan berapa? 9/2 kali 4, 18. 18 ya, dikurangi 1/8 dikali 16. Ya, 2. 2. Ya, Iya, Pak, betul. dikurangi 2 D theta sama dengan integral pi/2 sampai pi 16 D theta. Jadi apa ini? Integralnya terhadap theta 16 theta. 16 theta ya. Pada batas pi/2 sampai pi sama dengan 16 dikali pi dikurangi pi/2 sama dengan 16 dikali pi/2 atau 8 pi. Oke, jadi volume di bawah parabolida 9 min setengah X kuadrat min setengah Y kuadrat di atas 1/4 lingkaran di kuadran 2 itu tadi nilainya adalah 8 pi ya. Jadi bentuk ini lebih sederhana ya meskipun agak panjang daripada kalau diselesaikan menggunakan koordinat kartesius ya. Kalau pakai koordinat kartesius kita cari batasnya saja ya. Kalau pakai koordinat kartesius maka volumenya menjadi, kita tulis di sini, koordinat kartesius maka volumenya menjadi integral rangkap 9 min setengah X kuadrat min setengah Y kuadrat dx dy misal ya. X-nya dari berapa sampai berapa kalau ini? Kita buat garis horizontal. Nah, X-nya masuk dari mana, keluar dari mana? X-nya masuk dari mana itu? Kalau pakai horizontal. Akar 8. Di lingkaran kan ya? Iya, Pak, X-nya itu positif apa negatif? negatif. X negatif, berarti persamaannya apa? Kan lingkarannya kan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4, ya kan? Iya, Berarti X-nya adalah plus minus akar Y kuadrat. 4 min Y kuadrat. Nah, karena ada di kuadran 2, X negatif, berarti X-nya Min akar 4 negatif, min Y kuadrat. ya, negatif akar 4 min Y kuadrat. Sampai di berapa X-nya? 0. 0 keluarnya. Kemudian Y-nya? Y-nya? 0 sampai 2. 0 sampai 2. Nah, ini kalau bentuk apa namanya? Pakai koordinat kartesius ya. Nah, akan susah nanti karena ada bentuk ini tadi ya. Ada akar-akarnya itu tadi. Akar 4 min Y kuadrat ya. Jadi ada bentuk itu ya. Akan lebih mudah kalau kita bawa ke koordinat polar seperti ini ya. Jadi integralnya jadi lebih sederhana, tidak ribet integralnya ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Aman, Pak. Aman ya. Oke, nanti coretannya saya share ya. Oke. Berikutnya adalah integral transformasinya itu transformasi yang bergantung pada bentuk integralnya ya.
Saya contohnya mana? Nah, bisa kita punya integral bentuk kita punya daerah R-nya ada titik 1, 2, kemudian 3, 4, 3, kemudian ada 3, 4, sama 6, 5. Saya punya daerah R-nya adalah ini. Dia bentuknya jajar genjang ya. A, B, C, D. 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Oh, salah satu. Nggak apa-apa lah ya. Jadi ada daerah R dibatasi oleh 4 garis itu ya. Dibatasi oleh 4 garis itu ya. Disuruh mencari ini double integral atas daerah R 3x min y dA. Nah, R-nya batasnya itu. Ini mau kita bawa ke horizontal dulu, mau kita bawa ke vertikal dulu, itu kita punya pembagian daerah ya, tidak bisa langsung ya. Jadi misal mau di horizontal dulu ya. Nah, pada daerah ini masuknya dari ruas sisi AD, keluarnya dari BC gitu ya. Tapi ketika kita ambil di sini, masuknya dari AD, keluarnya dari AB. Jadi kita perlu 3 daerah nanti di sana ya. Kalau mau pakai koordinat kartesius ya. Keluar dan masuknya berbeda. Nah, kita mau mentransformasi dia
dari persegi panjang itu kita bawa ke daerah yang lebih enak untuk diintegralkan ya. Kita cari dulu batasnya. Misalkan titik A itu tadi 1,2, B-nya 4,3, C-nya 6,5, D-nya 3,4. Oke. Kita cari garis AB dulu. Masih ingat kemarin sudah saya kasih persamaan garis melalui dua titik apa? Melalui AB 1, 2, 4, 3. Persamaan garisnya apa? Y min apa? Persamaan garis melalui dua titik. Halo. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Oke, ya. Sekarang yang X1 Y1-nya yang A apa B mau diambilnya? Yang A saja ya. Jadi yang A ini X1 Y1, B-nya X2 Y2. Maka persamaannya jadi gimana? Y min berapa? Y min 2 per 4 min 2. 4 3 Oh, min 4. 2, Pak. 3 ya. min 2. 3 min 2 sama dengan X min 1 X min 1 per 4 min 1. 4 min 1. Oke, kita punya Y min 2 per 1 ya, sama dengan X min 1 per 3. Sama dengan 3Y min 6 sama dengan X min 1 atau X min 3Y sama dengan min 5 gitu ya. Oke, kemudian garis yang atas CD Y min C-nya 1, D-nya 2. Berarti Y min 5 per 4 min 5 ya, sama dengan X min 6 per 6 min 3. Hah? 6 min 3. 3 min 6. 3 min Oh 6 iya. ya, sama dengan Y min 5 per negatif 1 sama dengan X min 6 per negatif 3 ya. 3Y plus 15 sama dengan min X plus 6. Benar ya? Benar apa salah ini? Benar ya? Min 3Y nggak sih, Pak? Min, oh iya ada negatifnya. Min 3Y plus 15 sama dengan min X plus 6. Oke ya. Kemudian kita bawa X min 3Y sama dengan 6 dikurangi 15, negatif 9. Oke, kita punya dua garis itu. Lalu yang AD. AD-nya apa? AD Y min 1. kok 1? 2 maksudnya. 2 per 4 min 2. 4 min 2. 2 sama dengan X min 1 per 3 min 1. 3 min 1. Oke. Y min 2 per 2 sama dengan X min 1 per 2. Habis 2-nya, maka kita punya X min Y sama dengan 1 ya. Jadi Y min 2 sama dengan X min 1, X min Y sama dengan 1, kemudian apa lagi? BC. BC. Y min 3. Y min 3 per 5 min 3. 5 min 3 sama dengan
X min 4, X min 4 per 6 min 4. 6 min 4. Y min 3 per 2 sama dengan X min 4 per 2 habis 2-nya. Berarti X min Y sama dengan min 1 ya. Oke, kita punya batasannya ada 4 garis ya. X min Y sama dengan 1, X min Y sama dengan min 1, X min 3Y sama dengan min 5, X min 3Y sama dengan min 9. Nah, itu kita gunakan sebagai fungsi transformasinya ya. Di fungsi transformasi untuk volume ini kita punya formulanya sama seperti formulanya yang di koordinat polar ya. Jadi secara umum kita punya formulanya ada ini, volume double integral atas daerah R, F-nya dari XY kita bawa ke fungsi baru dalam U dan V misal ya. U dan V, di sini ada Jacobi-nya. Jadi di sini ada do X per do U, do X per do V, do Y per do U, do Y per do V. Ya. Jadi determinan dari matriks itu baru di sini ada DU DV. Nah, kalau di koordinat polar tadi Jacobi-nya ini sama dengan R. Kenapa? Karena X-nya itu adalah R cos theta, Y-nya R sin theta. Kalau kita cari matriksnya, berarti kita punya X diturunkan terhadap R, jadi cos theta ya. Cos theta, X diturunkan ke theta jadi min R sin theta. R sin theta diturunkan ke R jadi sin theta, R sin theta diturunkan ke theta jadi R cos theta. Determinannya sama dengan mana ini? Share screen saya masih ada atau hilang? Masih, Bang. Masih ya. Oke. Ini kalau kita cari determinannya berarti kan R cos kuadrat theta dikurangi negatif R sin kuadrat theta. Jadi R cos kuadrat ditambah sin kuadrat ya. R-nya keluar. Jadi R kali 1 sama dengan R. Jadi Jacobi di polar tadi sama dengan R. Kalau mau mengikuti formula umumnya seperti itu ya. Nah, pada kasus ini kita bisa memisalkan karena di situ ada dua bentuk yang sama, yaitu X min Y dan X min 3Y, maka kita bisa menggunakan itu sebagai fungsi transformasinya ya. Jadi misal U-nya itu X min Y, V-nya adalah apa tadi? X min 3Y ya. X min 3Y, maka kita mau bawa dari XY ke U dan V ya. Jadi misal U-nya adalah X min Y, V-nya adalah X min 3Y, kita nyatakan dia dalam, kita mau mencari X, dia fungsi dalam U dan V sekarang ya. Jadi dari dua itu, kita mau mencari X sama dengan apa dalam U dan V untuk mendapatkan Jacobi-nya. Jadi kalau dari situ yang pertama, X sama dengan U plus Y, kita masukkan ke yang kedua, maka kita punya V sama dengan U plus Y min 3Y. Benar ya? Jadi dari 1 kita dapat X sama dengan U plus Y. Nah, X itu kita masukkan ke yang kedua, maka yang kedua menjadi V sama dengan X-nya diganti U plus Y dikurangi 3Y. Berarti V sama dengan U dikurangi 2Y atau min 2Y-nya sama dengan 2Y sama dengan U min V, Y-nya sama dengan U min V per 2. Kita masukkan ke atas, maka ini menjadi X sama dengan U plus
U min V per 2 sama dengan, benar ya? U plus U min V per 2 sama dengan 3U min V per 2. Oke, nah kita punya X dalam U dan V, Y dalam U dan V. Kita mau mencari Jacobi. Sekarang kita turunkan, ini kita turunkan ke U, do Y, do U-nya jadi apa ini? Kalau diturunkan ke U, parsial ke U, U min V per 2 diturunkan parsial ke U. Jadi apa? Selain U kan dianggap konstan. Jadi kalau diturunkan ke U jadi apa? Halo, diturunkan parsial ke U. Setengah, Pak. Setengah ya. Diturunkan parsial ke V, Negatif setengah. negatif setengah. Oke, terus yang X-nya diturunkan parsial ke U, dapat apa? 3/2. 3/2 diturunkan parsial ke V, Negatif setengah. negatif setengah. Nah, kita cari Jacobinya sekarang. Do X do U 3/2, do X do V-nya negatif setengah, do Y do U-nya setengah, do Y do V-nya negatif setengah ya, sama dengan, kalau kita kali berarti negatif 3/4 dikurangi negatif 1/4 sama dengan Negatif 2/4 atau setengah. negatif berapa? 2/4. Negatif setengah ya? Ya. Negatif setengah. Oke. Lalu kita masuk ke formulanya tadi. Mana? Masuk ke sini. Jadi yang ini kita bawa lagi turun, berarti V sama dengan integral atas daerah R. Mana tadi bentuk? Ini ya, sorry. Yang ini 3X min Y. X-nya kita ganti ke UV, Y-nya kita ganti ya. Jadi X-nya tadi adalah 3U min V per 2. Berarti 3 kali 3U min V per 2 dikurangi Y. Y-nya adalah U min V per 2 gitu ya. Jacobinya adalah berapa tadi? Negatif setengah. Negatif setengah DU dV. Nah, U-nya sekarang kita punya X min Y U-nya. Ya. U-nya adalah X min Y. Tadi kita punya X min Y-nya itu sama dengan 1 dan sama dengan negatif 1. Berarti kan ini kalau kita nyatakan ini jadi U-nya itu sama dengan 1, dari situ kemudian di sini U-nya sama dengan negatif 1 gitu ya. Kemudian V-nya tadi X min 3Y-nya itu V, berarti di sini V sama dengan negatif 5 dan V sama dengan negatif 9. Maka U-nya dari berapa sampai berapa kalau dari situ? U-nya Negatif 1 sampai 1. iya, negatif 1 sampai 1. Kemudian V-nya Negatif 9 sampai negatif 9 sampai negatif 5. Oke. Kita masukkan ke sini sekarang ya. Jadi V integral. Ini kita tuliskan jadi berapa itu? 9U per 2 dikurangi U, berarti 8U ya. Kemudian min 3V ditambah V, min 2V per 2 ya, dikali negatif setengah, DU, DVU-nya tadi dari negatif 1 sampai 1, V-nya dari negatif 9 sampai negatif 5. Nah, bentuknya jadi lebih sederhana. Kalau kita dibanding kalau dibagi menjadi 3 daerah tadi ya. Daerah 1, daerah 2,
daerah 3 ya. Sehingga bentuknya jadi gini. Jadi V-nya sama dengan itu berapa? Negatif 1/4 ya. Negatif 1/4 integral min 9/5 integral negatif 1 sampai 1 8U min 2V du dV ya. Nah, kalau kita lihat batasnya, U-nya itu konstan, maka dari bentuk ini tadi kita bawa ke bentuk U yang konstan ya. Jadi U-nya itu dari negatif 1 sampai 1, U-nya, P-nya kurang ke bawah. Ini ya. U-nya negatif 1 sampai 1, ini U. V-nya negatif 9 sampai negatif 5. Jadi daerahnya sekarang jadi daerah persegi panjang ya. Kalau yang tadi dia berubah jajar genjang, jajar genjang diubah ke UV, dia jadi persegi panjang. Batasnya lebih gampang untuk dimasukkan. Ya. Dari negatif 1 sampai 1, V-nya dari negatif 9 sampai negatif 5. Sudah tinggal diselesaikan ini ya. Diintegralkan terhadap U, diintegralkan terhadap V, dapat ya. Ini tadi negatif 1/4. Selesai ya. Itu transformasi yang menyesuaikan batas integralnya ya. Karena tadi kita punya batas integralnya itu berupa 4 garis, sehingga 4 garis itu kita jadikan dia transformasinya ya. X min Y itu kita misalkan U, X min 3Y-nya kita misalkan V ya. Jadi untuk kasus yang seperti ini ya, fungsi transformasinya itu bergantung dari batas integral atau bisa juga bergantung dari integrannya, bentuk integrannya ya. Oke. Sudah, itu materi terakhir untuk UAS ya. Jadi UAS-nya mulai dari fungsi peubah banyak ya. Jadi materi UAS-nya yaitu fungsi peubah banyak. Atau kalau di kita, karena variabel yang kita bahas ada 2, jadi fungsi 2 peubah ya. Mulai dari apa dulu itu? Limit ya, kekontinuan, kemudian permukaan derajat 2 itu ya, terus ada turunan berarah ya, terus ada apa bidang singgung, ada garis normal, kemudian ada apa nilai ekstrim ya sebelumnya, nilai ekstrim, terus yang tadi volume ya, atau multiple integral ya. Multiple integral atau integral rangkap ya. Oke. Oh sorry, ekstrim ini yang biasa sama ada yang berkendala kemarin ya, berkendala. Yang pakai Lagrange ya, pengali Lagrange pakai lambda. Sudah, itu materi UAS-nya. Ada pertanyaan? Sebelum kita akhiri. Belum ada? Saya stop share dulu. Saya, mana ini presensi saya? Pertemuan terakhir saya mau presensi 2025D. Oh iya Bapak maaf, Ya, pengumpulan tugas untuk minggu lalu itu belum ada tempat pengumpulannya Bapak. oh ya, nanti saya buatkan ya. Ya, Pengumpulan sampai nanti malam berarti ya? iya. 2359 ya.
Nanti saya buatkan. Baik, terima kasih Bapak. Oke. Oke, boleh dibuka videonya dulu, sorry, kameranya dulu. Saya absen dulu. Mana ini? Oke. Mana yang lain? Kameranya dibuka dulu. Galih Restu. Mana Galih Restu? Hadir, Pak. Galih. Endi videomu, wajahmu mana? Pengen Sebentar, ngerti. Pak. Itu satu sopo dorong ini. Belum, Pak, jujur. Oh, belum. Kayaknya dorong adus KB iki ya. Banyak yang belum mandi kayaknya. Galih Restu. Oh, beleke Hadir, Pak. kewetok iku Galih. Oke. Azizatul Hikmania. Mana Aziza? Mohon maaf Pak, Zizatul Hikmania itu yang sudah beberapa minggu tidak hadir di Oh, nggak hadir ya? perkuliahan. Ada kabar dari dia? Nggak ada? Mungkin nanti ada ini Pak teman dekatnya yang menjelaskan. Soalnya dari kemarin-kemarin ke dosen-dosen yang lain juga ada teman dekatnya yang menjelaskan kenapa kejadian ada apa dengan Ada Nania apa? ini. Oke. Siapa? Teman dekatnya siapa ini di sini? Siapa kemarin siapa? Alma ya? Alma. Iya. Izin Alma. menjawab Almanda, Pak. Kenapa Alma? Waktu itu Nania menyampaikan sesuatu Pak ke saya, tapi saya nggak berani untuk ngomong di ini Pak. Oh, di umum. Terus saya Mm-mm. sudah menyampaikan ke Bu Diva sudah Mm-mm. menyampaikan ke Bu Afi, Bapak. Mm-mm. Sepertinya orang tua dari Nania juga sudah mengkonfirmasi, tapi saya nggak tahu Pak kelanjutannya. Oke. Apakah Nania itu UAS-nya tetap diberikan dalam tugas online atau bagaimana? Saya juga kurang tahu Pak. Ini apa? Karena sakit atau apa? Siapa panggilannya Nani ya? Iya Pak, Sakit atau gimana kondisinya? iya Pak. Sakit, iya? Soalnya iya sebelum itu juga sempat kecelakaan kan Pak dia. Sakitnya karena kecelakaan tau ya? Iya, sepertinya gitu Pak. Soalnya saya kemarin dari dosen ekonomi disuruh bertanya apakah bersedia diberikan UAS ekonominya kan project Pak online. Project, Nah, terus saya disuruh konfirmasi apakah dia mau ikut atau tidak. Tidak ada jawaban Pak. Oh, si Nanianya nggak jawab. Iya. Oke, ya wes kalau gitu. Oke, terima kasih Alma. Farah, kan ketabrak